Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian Tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nonton, sudah nge-like dan juga sudah subscribe video-video saya. Dan juga mungkin buat saudara yang baru pertama kali nonton video saya, tolong di like dan subscribe ya, agar dapat menunjang pelayanan saya ke depan. Dan jangan lupa di share ke orang lain agar bisa menjadi berkat juga yang menguatkan iman mereka. Oke, sore ini saya puji Tuhan sedang berada di Dusun Gedong. Saya di rumah seorang hamba Tuhan, Pak Musa, yang latar belakangnya juga seorang murtadin. Beliau ini aslinya dari Banyuwangi dan cukup radikal dulunya. Tapi bagaimana ceritanya perjumpaan beliau dengan Tuhan dan bagaimana pelayanan beliau di lereng-lereng gunung, yang saya dengar pernah beliau itu dikeroyok massa waktu mendoakan orang. Jadi kita bisa dengar kesaksiannya beliau, bagaimana mujizat itu terjadi dalam kehidupan beliau. Shalom Pak Musa, selamat sore. Shalom. Bisa cerita sama kita, berbagi supaya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Bagaimana kesaksian perjalanan iman Pak Musa, karena latar belakang kita kan sama nih dulu. Kita muslim, orang muslim. Dan bagaimana perjumpaan Pak Musa sendiri secara pribadi dengan Tuhan yang membuat iman percaya Pak Musa itu berbalik arah 180 derajat dan menjadi orang percaya gitu. Ya. Salam buat pemirsa. Awal saya percaya Tuhan Yesus sebenarnya perjalanan waktulah yang membuat saya semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Pada waktu saya benar-benar kepingin mencari siapa itu Tuhan Yesus, itu ketika saya tamat SMA. Waktu itu saya merasa ada panggilan untuk saya harus mengenal dia secara lebih dekat. Dan saya dulunya kalau dibilang saya muslim ya ketika saya masih kecil. Tapi ketika saya beranjak dewasa, walaupun saya masuk lingkungan Kristen, tapi pemikiran Islam saya, pemikiran bahwa Allah itu tidak beranak dan diperanakkan, dan Allah itu Esa satu, tidak ada sekutu baginya, itu tertanam dalam pikiran saya. Dan bahkan saya punya pikiran bahwa karena saya ikut dalam lingkungan Kristen dan saya lihat orang-orang Kristen yang baik juga, jadi saya melihat secara moral orang Kristen itu baik. Dari segi moral agama ini benar, tapi dari segi paham mengesahkan Tuhan ini saya pernah berpikir salah, menuhankan manusia seperti itu saya tidak bisa terima dalam akal sehat saya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, iman saya terus bertumbuh. Walaupun saya pernah mengalami kecil kaki sebelah. Waktu itu bagi orang Jawa ini sudah sudah mendekati maut ketika orang tua memimpikan pisang masih muda kok ditebang. Itu saya terbaring di rumah sakit saya terbaring di rumah, saya diperiksakan di rumah sakit juga tidak bisa berbuat apa-apa rumah sakit karena seperti kesleo kaki saya atau
apa ya? Bukan Pokoknya pondok. sampai nggak bisa jalan satu ini. Oh, Dan mungkin lebih sebulan 2 bulan sampai 3 bulanan saya di tempat tidur. Itu saya kelas-kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu ya saya berdoa menyebut nama Tuhan Yesus pada waktu itu, dan saya coba bertindak dengan iman, dengan kaki tertatih-tatih saya coba menegakkan kaki saya. tapi pada waktu itu Pak Musa masih Muslim. Saya waktu itu Muslimnya ya gimana ya, sudah mengenal dunia Kristen, di lingkungan Kristen, tapi saya nggak mau nanti orang ternyata bukan, tapi pemikiran saya tentang bahwa menuhankan manusia itu sesuatu yang tidak logis itu. Tapi saya pernah mencoba untuk beriman menyebut nama Tuhan. Waktu itu saya karena ini dilihat banyak orang, pasti teman-teman latar belakang saya yang dulu tahu. Saya dimasukin di panti asuhan. Di panti asuhan ini saya ngalami kesembuhan itu dengan panti asuhan Kristen. Panti asuhan Kristen yaitu di Gedung Gebang, Banyuwangi, tepatnya di daerah Tegal Delimo. Nah ini karena dilihat pasti teman-teman di Banyuwangi lihat saya, jadi nanti kalau ada investigasi memang ya ini saya dari sana. Jadi saya mulai bertindak dengan iman dan saya mengalami kesembuhan sampai Puji Tuhan. saat ini saya normal. Dan itu pun saya tidak berpikir bahwa Tuhan itu, walaupun saya mengalami seperti itu, tetap bahwa tidak logis bahwa Yesus manusia dipertuhankan seperti itu, bahwa memang saya hidup di lingkungan orang Kristen, saya melihat dalam segi hidup sesama manusia memang lebih baik mengasihi, bahkan musuh-musuh kita untuk disuruh mengasihi, bahkan memberkati, memintakan berkat bagi orang yang memusuhi kita. Secara moral baik, tapi secara paham mengesahkan Tuhan saya belum bisa terima pada waktu itu. Tapi terus seiring waktu sampai saya SMA ini saya coba pas liburan di rumah saya di Banyuwangi, ada seorang dari Salatiga ini, KKR di Kebaktian Kebangunan Rohani, coba saya ikut. Lihat orang ngalami pelepasan, orang terpelanting di, saya hebat sekali orang ini. Wah ini bisa. Dan sebelum itu saya sudah belajar menghafal ilmu-ilmu Jawa. Ilmu-ilmu Jawa mungkin ini dilihat kalau dengar tentang nama Banyuwangi. Kakek saya namanya Pak D saya itu namanya Kinotorejo, pasti sudah tahu Banyuwangi Selatan itu seorang peguron, seorang yang bisa dimintai untuk mempertebal ilmu, yaitu dia punya kakak yang punya link dengan Keraton Jogja, dan dia punya
apa itu istilahnya perintah untuk maksudnya di daerah sana begitu untuk bisa mengembangkan ilmu Jawa di situ. Jadi saya dibesarkan. Jadi saya tertarik juga dengan hal-hal adikodrati orang Kristen kok seperti itu. Saya tertarik dan akhirnya saya cari-cari alamat seorang yang melayani di situ. Saya ketemukan ternyata alamatnya di Salatiga sini, namanya Pak Samuel Saputra. Itu adalah bapak rohani saya karena dia membimbing saya dari segi spiritual dalam beriman kepada Tuhan Yesus itu. Dan di situ karena saya mengenal bahwa Yesus dalam orang ini kok sakti banget, saya kepingin sakti seperti. Jadi saya ikut Tuhan ya awalnya kepingin sakti, nggak kepingin. Motivasinya pengen sakti ya? Ya sakti seperti itu. Orang kerasukan dipegang kepalanya bisa sembuh. Terus dengan saya mengenal itu, tapi dengan perjalanan waktu saya dibawa semakin mengenal dia dan semakin mengasihi dia. Saya bahkan berkobar-kobar saya dalam melayani dia. Tapi tetap pertanyaan bahwa Tuhan itu tidak ada sekutu baginya, sulit sekali di kepala saya. Nah, tapi terus Tuhan bawa saya nggak sampai berpaling atau mengingkari iman saya atau menghujat atau terus bawa semakin lebih. Dan nah saya sampai memberitakan tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih ini di luar iman saya. Nah di situ saya disuruh praktek, namanya dusun atasnya Salaran, yaitu daerah Getasan, namanya Selonduwur. Dan di situ saya mendoakan orang tuli. Orang tulinya tidak sembuh. Orang tulinya tidak sembuh, tapi mujizatnya di mana? Karena saya masih semangat mula-mula mencintai Tuhan, baru mengenal Dia, mengenal lebih, dan saya semakin mencintai Dia. Dan saya mendoakan orang itu tidak sembuh, dan justru saya ditangkap di situ sama teman saya namanya Agus dari Kalimantan. Makanya saya sebut nama supaya nanti kalau investigasi, oh ya benar. Agus, pada waktu itu memang Agus. Dan saya siswa angkatan ketiga dari Pondok Penuhe Training Alkitab 6 bulan. Jadi masih apinya berapi-api seperti itu. Saya beritakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Dia bisa menyembuhkan. Dan pada waktu itu ada orang mengetahui saya sedang doakan orang, saya ditangkap dan diseret di pelataran kepala dusun kalau nggak salah. Dan banyak orang mau menganiaya saya. Banyak orang mau menganiaya saya diseret. Dan saya hanya berdoa, dan saya terus berdoa dalam roh.
berdoa dalam roh, doa sungguh-sungguh sampai roh saya menjamah rohnya, saya terjamah. Orang di sekitar itu yang mau menganiaya saya tiba-tiba tidak jadi, dan bagi saya itu misteri sampai hari ini. Tidak jadi dan minta maaf sama saya. Ada apa? Sampai hari ini cuman saya hanya bisa syukur Tuhan, Engkau nyata. Wah, amin. Mungkin dia melihat malaikat di belakang saya tidak Pasti. tahu. Dan masih ada lagi ketika saya di Aceh, saya ditanya, apakah kamu mendukung GAM atau mendukung NKRI? Saya bilang siapapun, pemerintah atas Indonesia, saya berdoa buat dia, mendukung dia. Dan akhirnya saya tidak jadi apa-apain oleh Gerakan Aceh Merdeka pada waktu itu. Padahal ini dicekel GAM ya? Iya, pada waktu itu saya diinterogasi di kedai kopi di daerah Lamlom. Karena saya menunjukkan kekristenan saya, dan saya tidak sembunyi-sembunyi, saya memang bangga menjadi pengikut Kristus. Amin. Luar biasa, kesaksian yang luar biasa menguatkan iman kita. Saya itu sering sekali mendengar khotbahnya Pendeta Dautoni. Wah, itu saya suka sekali. Kenapa? Karena pengalaman spiritual beliau ya. Ada satu video yang saya suka sekali, itu waktu beliau juga mengalami hal yang hampir mirip tapi beda versi, ketika beliau harus berkhotbah di Tentena di daerah Sulawesi Tengah itu, kalau Tentena di Palu. Dan di sana tuh ternyata ada kelompok dari FPI yang sedang mereka ada meeting, dan itu kamarnya bersebelahan kamar dengan Pak Dautoni dan supirnya. Dan di situ beliau melihat bagaimana Tuhan membela anak-anaknya. Itu luar biasa. Dia melihat malaikat yang tinggi besar, yang gagah, dan pasukan malaikat yang berjalan berderap kakinya. Wah, saya sampai merinding mendengar kesaksiannya beliau itu. Luar biasa. Saya rasa di saat yang sama ketika Pak Musa dikeroyok, saat itu Tuhan membela jenengan. Amin. Malaikat surgawi yang turun tangan. Wow, dahsyat sekali itu. Pengalaman yang sangat menguatkan kita anak-anak Tuhan sebagai tombak terdepan dalam penginjilan ya. Itu pengalaman yang menguatkan saya banget di usia saya yang tidak muda lagi, udah 60. Tapi puji Tuhan, saya masih bisa melayani di lereng-lereng gunung yang seperti begini, yang saya rasa saya tidak sendiri, tapi saya merasa pasukan surgawi menyertai setiap langkah pelayanan saya. Itu yang menguatkan saya, Pak. Kita sebagai tombak, ujung tombak ya, yang di depan, terdepan. Saya tuh memang orangnya juga berprinsip banget. Jadi saya juga dulu yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, karena saya pikir juga tidak sesuai dengan iman percaya saya pada saat itu. Yang saya pegang sekali satu surah Kulhu Allah. Jadi Kulhu itu merema banget dulu sama saya. Jadi setiap saya kalau diinjili, saya langsung bilang Bismillahirrohmanirrohim. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya bilang Allah itu tidak diperanakan. Tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Itu saya menolak dengan akal pikiran saya sebagai seorang manusia. Tuhan itu tidak mungkin jadi manusia. Masa sih Tuhan jadi manusia, hidup, makan, pupuk juga sama seperti kita, bahkan mati. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak selamatkan dirinya di kayu salib? Saya selalu bilang begitu sama orang-orang Kristen kalau ada yang menginjili saya.
Saya kebetulan punya satu teman yang dari Bali, orangnya kecil, dan kalau teman lama ya, jadi teman kenal di teman kerja yang dia tuh nginjili saya tuh luar biasa. Jadi yang dia tuh pelan-pelan gitu cara menginjilnya, bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Dia putar musik pujian dalam mobil. Itu kalau dia putar musik pujian, saya denger dulu. Oh, ini kok lagu Kristen ya? Saya bilang, Pak Peter, tolong dimatikan, saya ndak suka dengar lagu-lagumu. Mohon maaf, tolong dilepas CD-nya. Saya bilang itu karena waktu dulu masih pakai CD ya. Dia bilang, lagunya bagus loh. Enggak, cabut. Kalau enggak, tak tendang kamu keluar dari mobil. Tak bilang gitu. Padahal dia yang nyetir. Saya jahat sekali, keras dulu ya sama dia. Tapi dia tidak putus-putus asa, dia selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan sama saya. Tapi saya selalu bilang, stop, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Tolong jangan ganggu iman percaya saya. Saya keras sekali, memang saya kalau diinjili orang Kristen susah banget. Saya tendang terus dengan akal pikiran saya sebagai manusia. Sampai terakhir saya mengalami Tuhan juga gitu. Jadi ya kita punya pengalaman pribadi yang menguatkan iman percaya kita ya Pak Musa. Sehingga kita lebih percaya dan kita tentunya kita sebagai orang yang dulunya dari seberang, kita setelah tahu kebenaran firman Tuhan tentunya kita tidak ingin selamat sendiri saudara. Dan saudara yang sering kritik saya komen-komen yang tidak pantas di YouTube, terutama ada satu yang pakai gambar profilnya yang muka mata setan itu. Memang pribadi Anda kalau Anda tampilkan seperti setan itu ya Anda jadi setan, iblis itu. Yang Anda sudah mau sering memaki-maki di komen-komen yang tidak sopan gitu ya. Menunjukkan karakter kita sebenarnya seperti apa. Kita ini bicara kan kita berbicara tentang kebenaran. Tapi kalau kita sudah tampilkan kekerasan kita, itu kita menampilkan siapa yang ada di diri kita tentunya. Iya kan? Berarti yang orang yang suka berbicara kotor, memaki-maki, berarti iblislah pengikutnya. Pengikut iblis tentunya yang bisa berkata yang kotor, tidak memakai kasih. Sedangkan berbalik dengan orang Kristen yang selalu berbicara tuh mengampuni. Ampuni. Gitu. Kalau saya tidak mau tanggapi Pak soal kritik-kritik yang kayak begitu, dibilangnya kita tuh Kristen settingan, bahwa kita tuh dulunya bukan Muslim gitu. Saya sih nggak mau berdebat dengan mereka. Kalau buat saya pribadi Pak Musa, saya tidak mau berdebat karena Tuhan dan keimanan saya tidak perlu diperdebatkan. Tuhan tidak minta kita bela, Tuhan Yesus tidak minta kita bela karena Dia Maha Kuasa. Allah yang kita sembah tuh Allah yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya orang Kristen tidak pernah ada mau berdebat. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang berkuasa dan tidak minta kita kita dukung gitu. Begitu saudara, yang sore hari ini kita dapat satu kesaksian yang sangat menguatkan buat iman percaya kita. Dan mungkin saudara yang sedang galau seperti kami dulu sebelum menjadi orang percaya, kami juga dalam keadaan galau. Tapi akhirnya Tuhan Yesus buktikan bahwa Dialah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Puji Tuhan banget. Oke saudara, saya akhiri ngobrol-ngobrol sore ini dengan Pak Musa. Nanti lain kali kita bisa sambung lagi dengan Pak Musa tentunya. Terima kasih banyak saudara. Kiranya video ini bisa menjadi satu berkat yang menguatkan iman percaya saudara pada Tuhan Yesus. Dan mungkin buat saudara yang belum percaya, ragu, saudara sedang bimbang, atau saudara dalam pergumulan berat atau masalah yang terbeban berat, tidak tahu mau mengadu atau berbicara dengan siapa, saudara bisa kontak ke saya di WA saya 081 225 198 945. Terima kasih banyak saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.